7 tentang kiamat di Indonesia bersetubuh dengan saudara. Kasus hubungan seksual antara anak dan ibu kandung ini terjadi di desa Cinta Rakyat. Ironisnya, perbuatan tidak lazim itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam hadis Nabi, kalau begitu terangkanlah tanda-tanda kiamat. Rasulullah SAW menjawab, jika hamba sahaya telah melahirkan majikannya. Hadis riwayat Muslim. Bapak tiduri anak kandung. Kasus hubungan seksual antara bapak dan anak kandung ini terjadi di Kampung Gempol, Cakung, Jakarta Timur. Sang bapak tega meniduri ketiga anak gadisnya sendiri secara bergantian selama bertahun-tahun. Perubahan kelamin. Kasus perubahan kelamin ini terjadi di Jakarta, dialami oleh A, umur 7. Awalnya bocah itu memiliki jenis kelamin wanita, namun dalam perkembangannya bocah itu cenderung ke laki-lakian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan syaitan akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Quran Surah An-Nisa ayat 119. Gunung meletus. Peristiwa gunung meletus di Indonesia terjadi hampir setiap tahun. Berdasarkan catatan, beberapa gunung api yang letusannya cukup besar pertama adalah Gunung Merapi di Jawa Tengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 15. Pembunuhan sadis. Kasus pembunuhan salah satunya adalah yang menimpa Siska Yofi di Bandung. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ini berada dalam genggamannya, dunia ini tidak akan musnah sehingga orang-orang saling bunuh satu sama lain tanpa mengetahui apa penyebabnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2908. Gempa bumi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu. Banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, al-haraj yaitu pembunuhan, dan harta melimpah ruah kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari 157 dan Muslim nomor 1036. Nabi palsu. Kasus manusia mengaku sebagai nabi di Bandung ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya telah beberapa orang yang mengaku sebagai nabi. Nabi-nabi palsu itu diantaranya adalah Cecep Solihin. Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai para dajjal dan pembohong besar yang berjumlah kurang lebih 30 orang muncul. Semuanya mengaku-ngaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.